Hai semuanya, saya Gina Pramudita Dinda Wijaya. Di sini kita akan belajar materi bab biologi sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia itu ada dua. Satu, sistem reproduksi untuk laki-laki, dan dua, sistem reproduksi untuk perempuan. Di sini kita akan belajar materi bagaimana cara kerja sistem reproduksi manusia, bagaimana fungsi sistem reproduksi, dan lain-lain. Jadi kita akan belajar bareng-bareng. Pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Pria memiliki dua sistem organ reproduksi, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Di dalam organ reproduksi dalam pria, kita dapat mengetahui tiga bagian penting. Yang pertama yaitu testis yang berfungsi untuk tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada saluran pengeluaran atau saluran yang mengeluarkan air mani atau air seni pada pria. Di dalam saluran pengeluaran terdapat bagian-bagiannya, yaitu 1. Epididymis, 2. Vas deferens, 3. Saluran ejakulasi, 4. uretra. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris, yang dimana organ tersebut juga memiliki tiga bagian penting. Yang pertama yaitu vesicula seminalis, 2. kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Rata-rata organ-organ tersebut juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengeluarkan air mani. Kalian dapat mengamati gambarnya. Di sana juga ada dua organ yang saya lingkari, yaitu kantung kemih dan rektum. Di situ berfungsi juga untuk masuk ke dalam sistem ekskresi dan pencernaan pada manusia. Next, kalian dapat mengamati gambar serambi saya menjelaskan, yaitu organ reproduksi luar pada pria. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu penis sebagai alat untuk proses kopulasi. Kedua, skrotum, yaitu satu kantong yang di dalamnya terdapat testis. Skrotum dapat mengkerut pada cuaca panas. Mengapa? Karena ia akan menyesuaikan kondisi dan suhu sehingga sel sperma yang ada di dalam testis tidak rusak. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi cuaca dingin, ia akan membentuk bulat yang menjadikan sperma normal kembali. Next, kita akan belajar hormon yang terdapat pada pria. Yang pertama yaitu hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan sel germinal, yaitu pembentukan sperma. Yang kedua ada hormon LH yang berfungsi untuk mengekskresikan testosteron atau untuk mengeluarkan testosteron. Yang selanjutnya ada hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang dan mengatur perkembangbiakan sperma. Yang keempat ada hormon estrogen di mana fungsinya untuk pematangan sel sperma. Yang terakhir yaitu hormon pertumbuhan, yaitu untuk hormon-hormon sekunder. Lalu bagaimana pembentukan sel sperma atau bagaimana proses spermatogenesis? Mari kita bahas. Awalnya dari spermatid yang memiliki kromosom yang masih hiploid. Ia akan membelah secara mitosis, membentuk dari spermatogenium menjadi spermatosit primer. Ketika sperma membelah, ia akan berubah dan memiliki kromosom yang diploid. Dari situ sperma akan mengalami proses pembelahan meiosis 1, lalu mengalami pembelahan meiosis sekunder lagi, sehingga membentuk spermatid yang bersifat haploid. Namun sel sperma masih belum terbentuk. Ketika spermatid belum memiliki ekor, ia akan mengalami spermiasi atau pematangan, atau yang sering kita sebut sebagai spermatozoa. Ketika sudah memiliki ekor spermatozoa, ia akan berubah menjadi sperma yang sudah matang. Seperti itulah proses spermatogenesis terjadi. Selanjutnya kita akan mempelajari materi organ reproduksi wanita. Jadi organ reproduksi wanita itu juga ada dua, organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Saya akan menjelaskan organ dalam wanita. Jadi organ dalam wanita itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tuba falopi atau sering kita sebut leher rahim. yang dimana dinding tuba falopi itu memiliki epitel bersilia untuk menggerakkan oosit menuju ke uterus.
Yang kedua adalah uterus atau yang sering kita sebut rahim atau serviks. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium atau terluar, miometrium lapisan tengah jaringan otot polos, dan endometrium yang terdalam. Yang terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi, serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Organ tersebut juga memiliki bagiannya, salah satunya adalah ovarium, di mana ovarium adalah tempat pembentukan sel telur pada wanita. Selanjutnya kita akan mempelajari organ luar wanita. Kalian dapat mengamati gambar yang ada di atas, bahwa organ luar wanita itu hanya ada satu bagian saja, yaitu vulva atau organ genital luar yang terdiri atas bagian-bagiannya juga. Yang pertama adalah mons pubis, yaitu bantalan jaringan lemak berkulit. Yang kedua labia major atau bibir besar. Ketiga labia minor, bibir kecil. Di sana juga ada klitoris, vestibula, orificium uretra atau jalur keluar urin dari kandung kemih, dan yang terakhir adalah mulut vagina. Mulut vagina itu dikelilingi oleh membran yang disebut himen atau selaput darah. Nah, selanjutnya kita akan belajar hormon-hormon pada wanita. Pada wanita itu ada 4 hormon. Yang pertama adalah hormon FSH yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pematangan sel telur dalam ovarium. Yang kedua, hormon LH yang berfungsi untuk memicu proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium yang dilepaskan per bulan. Makanya pada wanita setiap bulannya mengalami menstruasi yang mengeluarkan sel telur. Selanjutnya adalah hormon estrogen, di mana fungsinya adalah mengatur sistem perkembangan reproduksi pada wanita. Dan yang terakhir adalah hormon progesteron, di mana fungsinya adalah mengatur proses siklus menstruasi pada wanita. Lalu bagaimana proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas bersama-sama serambi memerhatikan gambar yang ada di atas. Jadi awalnya, oogenium memiliki 2 kromosom hiploid yang akan membelah menjadi oosit primer. Kemudian jika kita sudah berumur remaja, oosit primer akan bekerja kembali mengalami pembelahan meiosis, membentuk oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder membelah lagi menjadi ootit yang bersifat haploid dan badan polar sekunder. Lalu terbentuklah ovum atau sel telur. Jadi proses ini terjadi juga di ovarium. Seperti inilah proses oogenesis atau pembentukan sel telur terjadi. Nah, gimana nih teman-teman? Asik kan belajar sistem reproduksi manusia? Saya Gina Pramudita meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata saya di dalam saya menjelaskan. Semoga videonya bermanfaat dan have a good day.